Wika Beton kantongi Rp196 miliar dari proyek IKN Nusantara. PT Wijaya Karya Beton Tbk, WTON, telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp195,7 miliar melalui penyediaan beton pracetak dan ready mix untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Sekretaris Wika Beton, Dedi Indra, menjelaskan bahwa perusahaan mereka menyuplai produk PC Spoon Pile senilai Rp56,81 miliar untuk 2 proyek pembangunan. Proyek-proyek ini mencakup Jalan Tol IKN Seksi 3A segmen Karangjo KKT Karyangau dan Jalan Tol IKN Seksi 3B segmen KKT Karyangau Simpang Tempadung. Kebutuhan akan produk beton pracetak ini diproduksi di pabrik produk beton, PPB, Bogor, Pasuruan, dan Lampung Selatan Wika Beton. Selain itu, saat ini Wika Beton juga sedang mengerjakan permintaan beton segar atau ready mix senilai Rp138,89 miliar untuk pembangunan berbagai infrastruktur di IKN, terang Indra, Kamis, 31 Agustus 2023. Ada sejumlah proyek yang disuplai oleh Wika Beton seperti Jalan Tol IKN segmen 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung, pemeliharaan Tol Balikpapan Samarinda, Jalan Sumbu Kebangsaan Timur, pembangunan gedung dan kawasan kantor pemerintahan, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan ready mix, Wika Beton telah mendirikan 2 batching plant di daerah Karyangau dan Sepaku, Kalimantan Timur. Khusus batching plant di Sepaku, perusahaan telah menyiapkan kapasitas produksi ready mix yang besar, mencapai 240 M3 per jam untuk mengantisipasi kebutuhan proyek. Tak hanya itu, di area ini Wika Beton juga telah membangun mobile plant di Sepaku untuk memproduksi beton pracetak langsung di lokasi, tambah Dedi. Dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya, Wika Beton menyatakan siap untuk berperan aktif dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur dan sarana prasarana di IKN di masa depan. Beberapa proyek yang menjadi target Wika Beton termasuk pembangunan menara ASN melalui anak usahanya PT Wika Pracetak Gedung, WPG, dan proyek-proyek lainnya. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan konstruksi terbaik yang ramah lingkungan selama pelaksanaan proyek, dengan tetap menjaga standar kualitas dan mutu serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, tegas Dedi. Menkeu pastikan pembiayaan IKN tetap disiplin sesuai rencana induk. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembiayaan untuk Ibu Kota Nusantara, IKN, akan tetap disiplin sesuai dengan yang telah ditetapkan pada rencana induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan Menkeu merespons tanggapan fraksi Demokrat, PDIP, dan PKS mengenai pembangunan IKN yang menyoroti pentingnya kesinambungan fiskal dan tata kelola. Pemerintah terus disiplin dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN sesuai tahapan yang tercantum dalam rencana induk IKN, kata Sri Mulyani saat rapat paripurna DPR RI tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU APBN 2024 beserta nota keuangan di Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Sri Mulyani juga mengatakan, dukungan dalam pemenuhan anggaran IKN dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi beberapa instrumen yang kreatif namun tetap terjaga. Dalam konteks itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta untuk memberdayakan sovereign fund dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN. Pemerintah menganggarkan dana pembangunan IKN untuk 2024 sebesar Rp40,6 triliun untuk memprioritaskan kemajuan infrastruktur, hingga pembangunan kompleks pemerintahan. Dari nilai tersebut, Rp35 triliun diantaranya diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar selesai pada 2024.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52%. Kementerian PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, berencana membawa dan memasang bilah Garuda di kantor Presiden secara bertahap di IKN Nusantara pada September 2023. Kantor Presiden merupakan bagian dari kawasan Istana Kepresidenan bersama dengan Istana Negara dan lapangan upacara. Adapun untuk akses jalan, Seksi 1 ruas Bandara Sepinggan Tol Balikpapan Samarinda, Balsam, akan dilakukan lelang pada Oktober 2023 dengan target kontrak pada Desember 2023 dan Seksi 5B, 1 segmen Jembatan Pulau Balang, Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B, 2 Simpang Rencana Bandara VVIP, Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023. Untuk Seksi 2 Jalan Tol IKN adalah bagian dari Tol Balsam. Sedangkan untuk di Seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut, immersed tunnel, untuk menjaga lingkungan, dan di Seksi 4 juga disediakan 2 lintasan untuk satwa, jadi ada semacam terowongan pendek. Demokrat kritik IKN, Sri Mulyani beri jawaban begini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritikan fraksi Demokrat di DPR mengenai pembiayaan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN, 2024. Sri Mulyani mengatakan pemerintah selalu disiplin dalam melakukan pembiayaan proyek Ibu Kota baru tersebut. Pemerintah terus disiplin dalam melakukan pembiayaan IKN sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan IKN, kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 di Gedung DPR, Selasa, 29 Agustus 2023. Jawaban Sri Mulyani itu ditujukan atas pernyataan fraksi Demokrat yang mengkritik anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan IKN dalam RAPBN 2024. Kritikan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI kedua tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 pekan lalu. Juru bicara fraksi Demokrat Suhardi Duka mengatakan anggaran yang disiapkan untuk IKN, yakni 40 triliun rupiah sangat besar. Dia mengatakan anggaran untuk IKN itu sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya. Dia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024. Sorotan terhadap IKN tersebut juga disampaikan oleh fraksi PDIP dan PKS dalam rapat tersebut. Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghargai pendapat sejumlah fraksi tersebut terhadap proyek IKN. Dia mengatakan dukungan dan pemenuhan anggaran pembangunan IKN akan dilakukan dengan mendorong sinergi serta kombinasi berbagai instrumen pembiayaan yang kreatif. Dukungan dalam pemenuhan anggaran dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi berbagai instrumen pembiayaan yang kreatif, namun tetap terjaga, kata dia. Sri Mulyani juga mengatakan untuk membiayai pembangunan itu pemerintah mendorong pelibatan swasta, serta memberdayakan Sovereign Wealth Fund. Dia mengatakan pemerintah juga terus mengembangkan pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN.